Kami di Pro 1 RRI Makassar, kita ikuti dialog interaktif lintas Makassar pagi. Piala Dunia untuk semua dari Kampung Bola Piala Dunia Jalan Titang, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar bersama rekan kami Alpianus Baka. Silakan rekan Alpian. Ya, Dwi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan juga yang memonitor saat ini melalui YouTube channel RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook RRI Makassar Programa 1. Saya saat ini berada di Kampung Bola di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, tepatnya di Jalan Titang. Nah, di sini saya gambarkan ya kepada Anda bahwa hiruk pikuk Piala Dunia yang mulai kick off besok ya pada hari Minggu 20 November 2022 sangat terasa sekali. Nah, mungkin kamera boleh digambarkan dulu begitu banyak bendera-bendera peserta Piala Dunia. Nah, di sini saya berada di depan rumah ketua RT. Di sini ada begitu banyak bendera-bendera dari peserta Piala Dunia, sangat ramai sekali ya. Dan tampaknya warga masyarakat sini tidak mau ketinggalan. Walaupun timnas sebenarnya belum ada di Piala Dunia ya. Ini mungkin masih tunggu-tunggu dulu kapan nih. Nah, jersey-jersey Piala Dunia sudah hadir di sini. Nah, pakai jersey Brasil ini ya. Ada jersinya Portugal, jersinya timnas Inggris. Nah, di situ di belakang ada timnas Belanda, luar biasa sekali. Nah, ini nih timnas Belanda nih. Ada Portugal, ada Brasil, luar biasa sekali ya. Ini dari Jerman nih, Jerman, luar biasa. Warga di sini pendengar. Nah, ada pakai pakaian bola juga ini ya. Nah, oke, saya sekarang saat ini sudah bersama dengan Pak Lurah dari Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Pak Burhan ya. Pak Burhan. Assalamualaikum Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakai mikrofonnya Pak. Iya. Oke, maskernya dibuka Pak. Oke, Pak Lurah, kita balik kanan Pak Lurah ya. Pak Lurah, ya, bisa kasih penjelasan sedikit Pak Lurah mengenai kreativitas masyarakat di sini Jalan Titang. Ya, ini ibunya juga mengenai kreativitas warga untuk menyambut Piala Dunia ini. Bagaimana mungkin ceritanya pertama Pak? Ya, sangat luar biasa di Jalan Titang ini, khususnya di Kelurahan Barana. Pada hari ini saya tidak sangka-sangka bahwa ada kegiatan seperti ini sangat ramai dengan kepada masyarakat terkait dengan Kampung Piala Dunia. Ya, sangat antusiasi dengan masyarakat terkait adanya Piala Dunia yang akan dilaksanakan. Ini diinisiasi sama ketua RT-nya Pak ya? Ya, ketua RT-nya sangat luar biasa di sini karena beliau juga ini, ya, Bu RT juga di sini, kita datang di sini Bu RT, karena ini yang sangat luar biasa nih RT-nya di sini di Jalan Titang. Ya, pakai baju jersey dari jadi didampingi dengan timnas Belanda, Ibu Lurah, sangat luar biasa pada hari ini di Jalan Titang, khususnya Jalan Barana, Kelurahan Barana, terkait adanya Kampung Piala Dunia yang akan dilaksanakan. Kasih dulu mic Bu RT. Sedikit Bu RT, ya, merapat sedikit. Bu RT bisa cerita dulu Bu RT mengenai Kampung Piala Dunia ini, kenapa ada idenya dari mana Ibu? Oh, ini idenya dari sudah berapa puluhan tahun. Oh, sudah turun-temurun Bu di sini? Turun-temurun. Luar biasa. Mulai dari kakek-kakeknya sampai sekarang. Piala Dunia bikin seperti ini. Ada nonton barengnya juga. Iya. Nonton barengnya pas di tengah-tengah. Iya. Luar biasa. Jadi macam-macam Macam-macam, mulai dari kita pasang bendera sampai di atas sampai ujung Oh. bawah. Iya. Titang ini. Sepanjang Jalan Titang, masing-masing ini punya apa? Punya pendukungnya. Punya pendukungnya masing-masing. Kayak Ada saya Inggris, kan ada Jerman. Iya. Pendukung company. Luar biasa. Punya ikatan batin dengan Belanda ya. Tobat. Iya, oke. Iya, Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa sekali masyarakatnya. Saya masuk ke dalam dulu Bu ya. Oke. Ya, jadi pendengar, saya sebentar lagi akan berbicara mengenai Piala Dunia untuk semua ya. Jadi Piala Dunia ini bukan untuk mereka saja yang penggila bola begitu ya. Mereka bukan hanya saja orang normal, tapi semuanya begitu diharapkan bisa menikmati Piala Dunia ini ya. Termasuk juga dari penyandang disabilitas. Nah, kita sudah hadirkan di sini karena RRI ini akan menggelar acara nobar debar, nonton bareng, dengar bareng Piala Dunia ya. Dan pada pagi hari ini kami juga hadir Kepala RRI Makassar, Bapak Edi Ivan,
Dan kami hadir dari Pertuni juga, dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Ketua Pergerakan Difabel Indonesia, Perhimpunan Disabilitas untuk Kesetaraan, begitu ya, Perdik Sulawesi Selatan, Bung Sarip. Ya, saya menyapa Pak Edi. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Makassar. Kemudian Mas Sarip, apa kabar Sarip? Alhamdulillah baik, Pak Alfian. Saya dengar gila bola juga ini. Betul. Iya. Nah, Senang sekali. Sarip ini pendengar ya, pada saat PSM bermain di Parepare Pak ya. Iya, BJ Habibie Parepare. Dia sempat ke Parepare loh. Karena saking fansnya sama PSM Makassar. Luar biasa, iya. Luar biasa. Dia mungkin walaupun ada keterbatasan tapi ingin merasakan hiruk pikuk pertandingan sepak bola ya. Luar biasa Fadil. Saya tunggu juga Pak Mirdan sebentar, beliau dalam perjalanan. Ya Pak Edi, kita tahu RRI setiap tahun, 2 tahun belakangan ini ya, 2018 di Rusia, 2022 di Qatar ini menyelenggarakan acara nonton bareng, dengar bareng. Kita punya lisensi loh Pak ya. Betul. Kita punya lisensi untuk menyelenggarakan nonton bareng, dengar bareng, dan bukan hanya kalangan tertentu saja yang normal, tapi masyarakat penyandang disabilitas kita akomodir. Ini ceritanya gimana? Mungkin bisa ada penjelasan Pak. Iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu RT yang telah menyiapkan tempat dialog kita ini. Dan memang luar biasa di RT ini ya, seperti tadi di awal disampaikan Alfian, ini memang kampung bola. Ya. Walaupun ada yang menyatakan sayang ada satu bendera tidak ada, bendera Italia. Gak lolos Pak. Nggak lolos kan? Iya. Ya, RRI sebagai media publik ya tentu saja keberpihakannya kepada publik luar biasa. Dari berbagai kegiatan-kegiatan kita selalu melibatkan publik, termasuk demam Piala Dunia ini. Ya, kalau kita berpihak kepada Pertuni itu sudah pasti, karena siapa lagi yang peduli kalau bukan kita, Radio Republik Indonesia. Nanti kita akan selenggarakan kegiatan yang namanya debar. Dengar bareng. Dengar bareng sambil berdebar-debar. Nonton bareng juga. Iya, dengar debar dan nobar. Tapi lebih kepada Pertuni tentu saja debar tadi. Kenapa saya sampaikan sampai debar sambil berdebar-debar? Karena siapa tahu kesebelasan yang didukungnya tidak menang gitu kan. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi ini instruksi dari pusat dalam hal ini direksi RRI yang telah menginstruksikan kepada kita untuk melaksanakan debar ini dengan khususnya kepada Pertuni, tapi tidak terbatas kepada Pertuni, kepada teman-teman saudara-saudara kita penyandang difabel juga akan kita ikut sertakan dalam kegiatan kita ini. Jadi itulah mengapa kemudian bahwa hiruk pikuk pesta bola ini, Piala Dunia ini diperuntukkan untuk semua gitu Pak ya? Iya, betul. Jadi tidak hanya orang-orang yang maaf dalam tanda kutip normal dari segi penglihatan, tapi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus juga harus kita berikan ruang, berikan fasilitas untuk sama-sama bergembira di tengah hiruk pikuknya Piala Dunia 2022 ini. Sarip, kalau nikmati bola gimana caranya sebenarnya Sarip? Bisa dibagi-bagi dulu nih. Oh iya. Mohon maaf nih, saya, tapi kita ingin tahu bagaimana caranya untuk bisa Sarip menikmati sebuah pertandingan sepak bola. Pak Mirdan, silakan Pak Mirdan. Oke, terima kasih Pak Alfian. Jadi saya itu mulai suka bola kira-kira tahun awalnya karena PSM ya 2000 2001 lah. Saya adalah seorang penyandang disabilitas sejak umur 3 bulan. Jadi saya terkena katarak umur 3 bulan yang mengakibatkan saya tidak bisa melihat, hanya bisa merasakan bayangan. Namun ketika berusia 14 tahun saya bisa melihat dengan jarak terbatas, mungkin sekitar 1 meter, tapi itu ternyata sudah tidak memungkinkan untuk menikmati bola lewat penglihatan. Jadi awalnya di tahun 2000 itu saya sering dengar siaran RRI juga ketika menyiarkan. Sering dengar Pak Mirdan juga ya? Iya, Pak Mirdan 2000. Bosco. Ya ketika sebagai komentator di situ. Bung Bandi. Iya, Bandi Bahtiar. Ya, dan sama reporter-reporter RRI kayak Pak Wahab Usman, Rubianto itu, Maladi Amin itu saya semua familiar dengan suaranya ya. Jadi
kalau mereka sudah menyiarkan siaran bola, wah saya sudah siapkan kopi, duduk depan radio mendengarkan itu. Kenapa kemudian radio lebih ini bukan bermaksud membandingkan ya, tetapi untuk disabilitas netra sendiri itu cara orang mendeskripsikan jalannya pertandingan melalui radio itu lebih bisa dinikmati dibanding kita menonton dengan menggunakan TV, meskipun sama-sama menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Suasananya yang iya, berbeda, suasananya lebih deskriptif lah ya, lebih mampu kita imajinasikan bagaimana kemudian situasi yang terjadi di lapangan. Jadi saya sebagai dari awal memang suka dengar bola itu merasa terhibur sekali. Bahkan kadang mempengaruhi mood kalau misalnya kayak tiba-tiba PSM kalah, aduh itu biasa makan ya? kepikiran kerjaan tidak bisa berjalan dengan Luar baik. biasa nih Pak Mirdan, sampai ke Pare-Pare nonton loh Pak Mirdan. Iya, saya pernah sebenarnya keinginan untuk datang langsung ke stadion itu sudah sejak lama ketika misalnya PSM masih bermarkas di Mato Angin. Cuman pada saat itu saya belum punya kawan yang berani dan saya juga belum punya penghasilan untuk beli tiket. Nah sekarang ketika misalnya sayangnya ketika sudah dalam kemampuan ekonomi yang mapan, ternyata pertandingannya harus datang ke Pare-Pare. Tapi ya, saya tetap komit, saya harus nikmati, saya mau rasakan atmosfernya seperti apa sih ketika datang ke stadion. Jadi kemarin waktu lawan Persija waktu lawan Persija itu saya datang ajak satu teman naik motor Pare-Pare, kayaknya lebih lama di jalan dan wah betul-betul menikmati suasananya, bisa teriak-teriak kayak supporter, bisa menyanyi-menyanyi. Itu tidak capeknya setelah pertandingan. Pak Jadi Mirdan, pengalaman seperti itu yang saya alami. Pak Mirdan ini pendukung Argentina nih kayaknya Pak ya. Argentina selalu di hati. Argentina selalu di hati. Kenapa dukung Argentina Pak? Mungkin karena Messi? Enggak. Karena Maradona? Mulai dari sebelum Maradona ada lagi pemain legendaris. Kempes? Ya, Kempes. Itu. Dan Banyak sebetulnya. saya suka Argentina itu bukan karena personnya. Ya, karena memang tim itu sangat enak untuk ditonton. Sangat enak. Jadi kalau mau lihat seni bermain bola, nontonlah tim Tenggo gitu. Mohon maaf ya yang Brasili. Oke. Pak Mirdan, ini kan Piala Dunia begitu ya, pesta bola yang termewah sejagat raya. Sepanjang begitu. sejarah. Sejagat raya. Ya. Termewah juga sepanjang sejarah ini di Qatar begitu. Nah, ini kan kemeriahannya bukan hanya kita inginkan dirasakan oleh normal saja, bahwa ini bisa dirasakan untuk semuanya begitu ya. Semua kalangan bisa merasakan bahwa mudah-mudahan juga yang sedang perang bisa berhenti dulu perangnya, nonton dulu pertandingan sepak bolanya, nonton dulu hiruk pikuknya begitu. Pak Minang ini punya komentar ini. Sepak bola itu no diskriminatif. Kemudian not rasim. Ya, nggak ada perang. Ya. Sehingga tahun 2022 ini adalah tahun termegah penyelenggaraan World Cup sepanjang sejarah. Jadi 3 penyelenggaraan terakhir dari Afrika Selatan, kemudian Rusia, Brasil, dan Rusia. Di Afrika Selatan itu menghabiskan anggaran kurang lebih 14 triliun. Ya, itu di Afrika Selatan. Kemudian di Brasil itu menghabiskan anggaran kurang lebih 200 T. 200,3 triliun. Sementara di pertandingan terakhir, World Cup terakhir itu di Rusia itu 200-an triliun. Nah, itu lebih besar di Brasil dibanding dengan Rusia. Tetapi ada 2 catatan penting kita pada World Cup tahun ini. Yang pertama, 2022 adalah tahun COVID. Tetapi justru sangat termegah sepanjang sejarah World Cup. Yang kedua catatan kita, ada 9 negara superpower sepak bola yang tidak lolos. Dan itu ditunggu-tunggu. Dan itu dianggap sebagai sebuah kecelakaan sejarah. Dengan tidak masuknya
Italia, ya, tim Azzurri itu juga dengan playoff terakhir juga di menit-menit terakhir tidak mampu lolos. Yang kedua karena ini adalah masa perang Rusia yang saat ini berlangsung dan Rusia itu kena dihukum oleh FIFA, Badan Sepak Bola Dunia. Walaupun Rusia dia pasti lolos, dia berada pada runner up setelah 7 kali dia menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Itu prestasi bagus dan itu pasti lolos. Tapi di sepak bola itu tidak boleh ada penistaan kemerdekaan sebuah bangsa, sebuah negara. Maka sepak bola begitu fair menghukum kepada sepak bola Rusia untuk tidak bermain di Qatar tahun ini. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ya. Jadi semuanya untuk semua lah, semua karena golongan. Sepak bola itu sepak bola tidak boleh menistakan kemerdekaan. Iya. Kemerdekaan jangankan bangsa, satu nyawa pun begitu dihargai. Dengan kanjuruhan ini pun juga kita masih sangat was-was. Ya, untung FIFA tidak menghukum kita, tetapi memberikan syarat penyelenggaraan liga yang sangat ketat. Terbukti dengan stadion Parepare itu dianggap tidak layak dan itu harus ditinjau kembali. Nah, di saat Bang Api sebagai direktur liga, ya, ini jadi tantangan. Jadi PSM kemungkinan besar akan menjadi tim musafir lagi ya? Oke deh. Baik. Nah, bagaimana Bang Miran kita melihat bahwa FIFA juga kan di sini memberikan keleluasaan ya bagi pemegang hak siar, bagi pemegang hak nonton bareng untuk mengakomodir kalangan ataupun juga mereka yang difabel begitu ya. Supaya hiruk pikuk pesta bola ini bisa dinikmati mereka juga begitu. Ya. Di stadion ya. Jadi catatan kita penyelenggaraan World Cup 2022 di Qatar ini, catatan kita memiliki stadion yang paling sedikit, hanya 8. Dan satu stadion yang super megah itu dengan artefak penenun kain kuno di Arabian itu dilambangkan di stadion tempat open ceremony dan closing ceremony nanti. Nah, tetapi ya kalau pertanyaan kita gimana dengan saudara kita yang difabel? Ini adalah stadion yang ternyaman sepanjang penyelenggaraan World Cup. Pertama, stadion itu full AC, Pak. Dia full AC dan tentu fasilitas daripada saudara kita difabel itu pasti, Pak. Pasti diberikan hak yang sama dengan saudara yang lain. Jadi yang pertama karena dia full AC, maka itu secara umum general dinikmati oleh seluruh supporter. Nah ada catatan kita nih. Himbauan pemerintah Qatar sangat ketat, Pak, terhadap supporter. Nah, supporter ini ada 3 jenis. Ada supporter fanatik mania, ada supporter penjudi, ada supporter yang insidental. Jadi dia tiba-tiba aja. Kemudian yang keempat ada supporter yang dia menghendaki sesuatu yang selalu terjadi sesuatu yang wow gitu. Nah, jadi ada 4 jenis supporter itu yang akan menyerbu Qatar. Tetapi pemerintah Qatar gini, Bung Alfian. Yang pertama, nggak ada lagi tempat untuk saudara kita ya LGBT. Nggak ada tempat di sana, Pak. Nggak ada. Yang kedua, ketika penyelenggaraan di Jerman World Cup, ya dulu boleh pemain itu satu kamar dengan pacar, ya, pasangannya, atau istri, pasangan. Itu boleh. Sekarang nggak boleh di sana. Jadi itu mesti pisah hotel. Kalau didapatkan, Pak, maka denda. Negara tersebut akan dipulangkan, Pak. Jadi tidak sekadar denda, tetapi dipulangkan. Nah, ini begitu menjunjung tinggi yang namanya nilai kemanusiaan di Qatar ini. Nah, yang seterusnya, kalau dulu ya di negara penyelenggaraan 3 negara terakhir itu biasanya mereka setelah bermain mereka berenang dan menjemur dengan bikini terbuka bagi pasangannya. Dan ini tidak boleh terjadi di sana. Nggak boleh campur, Pak. Jadi laki-laki
perempuan-perempuan. Oke. Seperti itu unik daripada tuan rumah Qatar tahun ini. Oke, termasuk juga untuk memberikan fasilitas-fasilitas untuk difabel begitu. Iya, itu Luar pasti. biasa sekali. Itu pasti. Iya. Pak Edi mungkin ada tanggapan Pak Edi? Apa yang disampaikan Pak Mardian tadi memang betul ya. Tapi itu bagi teman-teman yang punya kesempatan, peluang, waktu dan biaya untuk langsung ke sana. Iya. Ya. Nah, bagi terutama yang di Indonesia ini, bagi yang tidak bisa punya kesempatan ke sana, nonton melalui RRI. Dengar bareng melalui RRI, Pak. Iya, Karena RRI menyiapkan fasilitas debar, dengar bareng. Nonton bareng sambil nonton. Dan nobar juga ada, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini TV menjadi- RRI ya? Ya. TV RRI. Kita istilahnya Kalau RRI istilahnya net, apa tuh? RRI dapat net. lisensi Pak ya, dapat RRI. lisensi Ya, ada untuk lisensi dari Klik Day untuk itu. untuk melaksanakan Tapi nonton kita bareng. sebenarnya menawarkan kepada hotel-hotel dan sebagainya gitu ya. Horeca itu tadi hotel, kemudian ada kafe, Ya. restoran. Kalau mereka mau ambil karena memang ada Aturan. lisensinya itu ke kita. Kalau mereka tidak pakai lisensi pasti ada kena sanksi ya kan. Dan Iya, seperti iya. itu. Tapi khusus untuk teman-teman di difabel terutama pertuni kita siapkan setiap malam ya untuk dengar bareng aja. Oh, dengar bareng. Iya, Iya, kan? iya, iya. Nah, di situ tidak hanya sekedar mendengar, nanti di awal juga ada ulasan, Iya. siapa pemenang misal. Di tengah-tengah nanti ya dari waktu istirahat juga ada ulasan dan sebagainya. Nah, tidak hanya debar, kita juga melakukan talk show setiap hari itu. Iya. Daerah ini punya komitmen untuk itu, minimal 15 menit ada talk show pagi dan sore, kemudian ada Devi, bukan Devi yang di sebelah rumah, bukan. Itu debat fans Indonesia Piala Dunia. Ya kan? Silakan aja berargumentasi. Tadi sepak bola itu tidak ada hubungan dengan peperangan, tapi tadi barusan ada perang dingin juga gitu. Nonton Tango gitu kan. Yang nggak penggemar Tango banyak nih. Tapi sah-sah saja kan gitu ya. Itu akan menambah adrenalin kita untuk menonton gitu. Kalau semua menonton cuma satu pihak saja misalnya kesebelasan A, nggak seru kan gitu Pak ya. Iya. Semuanya milih Argentina nggak seru, harus ada yang milih Brazil. Inggris, Ya, Jerman. Nah, sayangnya Tapi itu Pak Direktur, yang sangat yang sangat seru itu adalah berburu jersey ori. Yes. Yang ada tanda tangannya. Itu dia. Nah, ini yang Jadi susah. itu Benar, itu yang susah. Harus ke sana ya. Jadi jersey ori itu seperti contohnya nih. Iya. Wah, jersey ori juga dong. Wah, luar itu. biasa ini. Oh iya. Ya, kayaknya UMKM juga akan Karena sepak bola ini sama dengan Olympic Games. Nah. Dia berefek yang sangat luas kepada kehidupan. Multiplier effect. Iya, Oke. itu. Baik UKM, pengusaha besar, telekomunikasi, yang lain-lain pun juga seperti itu. Semua bergerak dalam World Cup ini. Termasuk di lorong ini. Ya. Di lorong ini saya tadi pertemuan dengan teman-teman kepala-kepala Sulsel dan itu RRI di kampung bola. Di mana Jalan Titang? Oh, ternyata ini sudah terekspos sedemikian rupa. Teman saya di Jawa nih, itu di kota lu tuh ada. Saya ada, saya tahu aja. Ternyata ini luar biasa teman-teman supporter, teman-teman yang ada di Jalan Titang. Kita berikan tepuk tangan. Betul. Luar biasa nih. Luar biasa nih, Bu Terutama RT-nya, tuan Bu rumah RT. ini. Tuan rumahnya Bu RT, Pak. Oh, Masya Allah. Penggemar bola, gila bola juga nih kan. Nah, ini URT-nya. orange. Pendukungnya Belanda. Belanda. Tim Orange. Pendukung Belanda ini. Saya itu tiga. Saya itu tiga. Iya. Yang pertama itu tim utama saya kan Argentina. Argentina. Ada alternatifnya juga? Ada dua. Harus. Yang kedua tuh yang kedua Belanda. itu Belanda. Kenapa Belanda? Karena punya ikatan emosional di Indonesia mungkin. Iya itu. Banyak pemainnya keturunan Indonesia. Iya. Yang ketiga Inggris. Inggris. Jadi kalau kalah Belanda saya ke Inggris. Kalah Inggris terakhir Argentina Pak. Kalau Sarip di mana Sarip? Ya Sarip gimana Rip? Ya, saya selain timnas Indonesia dan PSM, kalau di luar itu suka Barcelona. Jadi Sama ya Barcelona. iya, jadi Spanyol dong. Sebenarnya ada beberapa kesamaan dengan Pak Mirdan. Saya pendukung Argentina. Senang sekali kemarin Argentina juara Copa ya kalau Amerika. Dan kalau di Eropa tentu Spanyol. Ya, sekarang Argentina dan Spanyol punya banyak kekuatan pemain-pemain muda yang saya rasa akan mampu berbicara banyak dalam Sayangnya gelaran. timnya Pak Edi, Pak Italia nggak lolos dong Pak ya.
Saya bukan Italia. Tadi sebut Italia, Pak. Saya PSMS. PSMS. Kalau Pak Direktur itu siapa yang juara pasti itu timnya tuh. Kenapa saya pakai baju putih? Jangan dibilang Inggris juga. Oke. Tapi MU juga seperti itu kan ada baju tandangnya ya, putih ya. Tapi saya semua suka sih. Terutama ya itu tadi seperti yang disampaikan Pak Bidan tadi ada ya Argentina, ya Brazil juga kalau. Tapi saya nontonnya dulu zaman Zico gitu Pak ya, Socrates gitu itu luar biasa gitu Pak ya. Itu tahun 82 mungkin ya. Tapi kan Pak ini RRI melihat bagaimana euforia masyarakat untuk pertandingan sepak bola kemudian ini coba untuk difasilitasi begitu dong Pak ya? Iya. Ya. Nah, euforia ini harus kita fasilitasi sehingga tidak melebar kemana-mana. Jadi kalau mau dengar itu walaupun di rumah dengar melalui RRI. Ya kan, imajinasi kita lebih tertantang untuk, waduh membayangkan. Kadang-kadang kita lihat, ya sayang sekali tinggi, cuma 1 senti di samping tiang gawang. Padahal kalau kita lihat TV 1 meter. Itu pintarnya reporter bola itu, reporter RRI itu untuk memainkan imajinasi pendengarnya. Theater of Mind. Theater of Mind, betul ya. Iya, ini kan Pak Medan ya, situasinya kan luar biasa sekali. Bukan hanya di sini saja, tapi berbagai daerah juga, bahkan ada yang konvoy loh. Iya. Konvoy bawa bendera. Saya kebayang kok, gimana jadinya ya kalau misalnya timnas nanti ikut Piala Dunia. Pasti ini sedang biasa sekali. Sedangkan ini saja nggak masuk aja. Dan kabarnya juga nih ya, nanti kalau nggak salah pada saat pembukaan akan dimainkan angklung kalau nggak salah. Ini saya dengar-dengar gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah saya. Angklung nanti akan dimainkan, artinya kan walaupun timnas Indonesia nggak ke sana, tapi ada bagian dari Indonesia juga yang sudah hadir di Piala Dunia. Kalau kontribusi bangsa ini di Piala Dunia udah lama. Salah satu merek bola. Iya, bolanya. Itu kan Supernova kalau nggak salah. Iya, produksi 2002. Ya, Jawa Barat, Cibaduyut. Itu home industry. Iya. Ya. Kemudian masih mudah-mudahan wasit kita sudah bisa tembus. Ya, tetapi usia di under 20 kan kita udah lolos tahun depan. Iya, tahun depan. Insya Allah, ya. Apalagi dengan bergabungnya dua anak campuran Indo Belanda. Naturalisasi Pak ya. Udah masuk ini. Naturalisasi betul. Iya. Nah ini kalau misalnya teman-teman di difabel sendiri ini punya cara tersendiri kayaknya untuk menikmati sebuah pertandingan sepak bola ini, Sarip. Gimana nih kalau teman-teman sendiri? Iya, tentu saja dengan keberagaman difabel itu juga ada keberagamannya masing-masing. Kalau kami yang disabilitas atau tunanetra itu tentu saja dengan mendengar radio. Kita juga suka debat-debat juga Pak ya. Jadi karena sosial media itu sudah semakin aksesibel dan teman-teman salah satu cara untuk mengakses informasi olahraga ya melalui sosial media itu datang juga ke fans supporter fanatik dan berdebat di sana. Jadi itu berbagai macam cara yang dilakukan. Memang sih yang mungkin punya sedikit hambatan hanyalah tunanetra karena kita tidak bisa ngelihat, tapi untuk ragam disabilitas yang lain ya seperti teman tuli kemudian yang disabilitas fisik itu bisa secara langsung menikmati pertandingan. Yang terpenting adalah biasanya ketika misalnya kita ingin datang langsung ke stadion, yang terpenting diperhatikan adalah aksesibilitas stadionnya, dan itu sudah saat ini setiap pembangunan stadion yang dilakukan salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah soal aksesibilitasnya, bagaimana kursi roda itu bisa masuk dan mengakomodasi kebutuhan teman-teman disabilitas. Baik. Oke, saya buka penelpon juga yang ingin bergabung dengan kita lewat 0821 3333 9440 0821 34 kali 9440 atau juga saya tanya-tanya dulu nih ya. Yang ada ini pendukung Inggris nih, pendukung Inggris. Bang, sini Bang. Pendukung Inggris. Sini. Oke. Yang dukung Inggris ini, dukung Inggris. Ini liga terbaik di dunia nih. Iya. Oke, sini. Luar biasa. Iya, pendukung Inggris. Kenapa suka Inggris? Kenapa suka Inggris? Favorita. Siapa di situ pemain favorita? Rashford. Hah? Oh, Rashford. Pemain MU. Siapa lagi?
Harry Maguire, tapi sering blunder ini Harry Maguire. Raja blunder. Tapi yakin Inggris nanti juara ini? Yang lalu kan juara 3, 2018 kalau nggak salah, 2018 di Rusia juara 4 kalau nggak salah. Iya. Tahun ini prediksi Inggris di mana? Sampai di mana? Kayaknya 16. 16 besar. Sampai 16 nih. Wah. Harus optimis. Padahal Inggris liga terbaik dunia. Dari dulu suka Inggris memang. Dari dulu suka Liga Inggris. Saya bukan ini. Argentina. Ini pakai Inggris. Kirain Inggris. Musuh bebuyutan Inggris nih Argentina. Kalau gitu panggil yang fans Belanda dong. Mana fans Belanda? Belanda. Bu RT, sini Bu RT. Aduh, luar biasa nih Bu RT ya. Bu RT kenapa? Belanda. Holland ya. Kenapa suka Belanda? Saya cuma suka-suka saja. Suka orang Belanda memang. Orangnya Katanya Belanda ganteng-ganteng. pembunuh Saya kira nenek. gagak. Iya, Ya? gagak. Katanya Belanda pembunuh nenek. Tapi kan sekarang sudah aman. Sudah. damai. Jadi jangan teringat poster link ini. Iya, kami suka Belanda Bu ya. Iya. Iya, jadi luar biasa di sini Bu, kampungnya ya. Iya. Iya. Masing-masing punya Masing-masing punya. penggemar ya. Jadi di sini masing-masing punya satu favorit, rumah. iya. Jadi setiap bendera ini itu favoritnya. Favorit. Yang ada yang pasang bendera di depan rumahnya bendera Brasil. Oh, tidak. Biasa satu rumah itu beda-beda. Oh, beda-beda. Intinya saya sama Pak RT kan beda. Beda. Pak RT? Pak RT? Apa Brasil? Suaminya? Brasil. Saya Belanda. Wah, Belanda. Iya. Jadi bagaimana Ibu tanggapan tak dengan adanya Piala Dunia ini? Ya, kita kan cuma ikut senang. meramaikan ya. Ya, Cuma ikut seseru-seruannya meramaikan. iya. Iya. Memang di sini Jalan Titang penggemar bola semua. Penggemar bola semua. Dari Luar ibu-ibunya, bapak-bapaknya sampai cucu-cucunya. Oh, Jadi Sampai kalau anak-anaknya. pertandingan bola sudah mulai, Iya, Tidak- kita nonton bareng semua. nonton di semua, sini. Bu? Iya. Ah. Kumpulnya di sini juga. kumpulnya di sini. Oh, di sini. Jadi nonton bareng di sini Bu. Iya. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Bu RT, luar biasa sekali. Iya. Kita buka telepon nih. Halo. Iya, halo. Halo. Belum gabung ini. Ya, silakan. Halo. Iya. Dari siapa nih? Iya, dari siapa? Dari Bu Yani. Bu Yani. Di mana Bu Yani? Di mana Ki? Di Makassar. Oke, Bu Yani. Bu Yani di Anda Makassar. dengan Pelantikan. Oh, Palantikang. Oke, Bu Yani, bagaimana tanggapannya Bu Yani dengan adanya pesta bola Piala Dunia ini, Bu Yani? Mungkin juga orang di rumahnya Bu Yani ada pendukung tim tertentu, Bu Yani. Iya. Saya kebetulan juga penikmat bola ya. Ah. Dulu itu suka sekali kalau Inggris lagi main, gitu ya. Dan ada kenangan juga saat suami itu dulu masih awal-awal tertarik dengan saya itu kan negara World Cup. Oh. Ngajak lomba kemana-mana. Iya. Ya. Tapi memang euforia nobar atau debat di ketika World Cup itu memang sangat seru ya. Memang yang selalu kita tunggu sebagai penikmat bola. Ya. Jadi memang bola itu bukan untuk laki-laki, tapi untuk perempuan. Karena itu memang ada euforia yang berbeda ya ketika kita menonton bola. Dulu itu saya ingat sekali kalau kita nobar, biasanya televisi dibawa keluar rumah. Sambil goreng ubi, pisang gitu ya. Iya. Nah mungkin saat ini suasana itu kemudian kembali digelukan karena itu sebenarnya juga bagian dari upaya untuk mengikat silaturahmi tetangga begitu. Oh, betul silaturahmi. Mungkin selama ini mungkin sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nah, dengan nonton bola, dengan nonton bareng begitu ya. Nah, ini kan jadi ajang silaturahmi juga nih. Ya. Jadi Oke, kan oke. biasanya juga kan ada yang ketua RT-nya tidak kenal warga seluruhnya misalnya ya, tapi saya satu RT kita kenal semua ya. Tapi kan maksudnya di kesempatan itu kemudian bisa bersilaturahmi dan bisa curhat. Nah selain itu saya ingin bertanya sebenarnya kalau di RRI itu sebenarnya kapan Pak? Siapa tahu kita bisa ikut nimbrung begitu. Oh, kapan nobarnya? Ya, debarnya kapan kita bisa ikutan gitu. Terus juga apakah betul umum masyarakat ikut debar-debar itu di RRI misalnya, terus juga Pak Medan
mungkin bisa membuat berbagai tips olahraga ya buat ibu yang penikmat bola ini gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk World Cup ini? Spesial tadi saya sempat ada Sarek ya, yang dari difabel. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih. Teman difabel yang kemudian sangat hafal dasarnya. Ya. Oke, terima kasih Bu Yani. Iya, terima kasih. Iya, ini dia nunggu Pak kapan katanya nonton bareng di luar nih, outdoornya. Iya, kalau outdoor itu kita sama-sama berdoa supaya cuaca bagus, cerah ya. Tapi akan kita kondisikan itu mungkin pada saat yang sudah di mungkin babak 16 besar ya. Itu kita baru mau nobar. Oke. Ya. Cari partai-partai yang istilahnya yang besar ya, bukan partai pertandingan besar. Partai pembuka Argentina. Hati-hati. Pertandingan besar. Ya. Ya. Tapi kita harapkan untuk debar, untuk kick off besok itu kita sudah mulai itu. Ya. Jadi kita harapkan teman-teman dari Portudi dan difabel lainnya hadir besok malam. Ya. Untuk kick off yang pertama saja itu dulu. Oke. Ya, jadi tolong dirancang itu ya. Oke. Luar biasa. Kita mulai besok Pak ya. Ya. Qatar lawan Ekuador. Iya. Wah, ini pertandingan pembuka. Kita mulai dulu ya. Nama Pak Mirdan. Siap. Iya, seperti sampaikan tadi Bu Yani Pak Mirdan ya, bahwa nonton bareng ini bisa merekatkan kembali hubungan silaturahmi. Ya, merekatkan yang renggang begitu ya. Nah, walaupun mungkin ada perbedaan dukungan, nah mungkin nanti di situ kan nanti akan ada euforia suasana yang yang terjalin. Nah. Tapi ini ini momentum yang luar biasa Pak Direktur. Dengan event ya seperti ini, Makassar ini lagi banyak berduka, ya. Kemudian yang kedua, anak-anak kita banyak yang bentrok-bentrokan. Nah ini momennya untuk bagaimana anak-anak kita ini ya secara edukasi mau berubah diri gitu. Tidak ada trek-trekan, tidak ada begal-begalan, tidak ada balapan liar. Lebih nonton ya? Baik nonton. Ya. Oke. Jadi nilai edukasinya ada. Baik. Ada saya buka penelpon lagi, satu penelpon. Halo. Oke. Halo. Iya, dari siapa di mana Pak? Iya. Dengan siapa? Pak Dula Sewang di Makassar. Ya, Pak Dula Sewang. Silakan Pak Dula Sewang. Ya, itu biasa kita lihat ramai itu. Itu bendera-bendera kecil biasa dipasang di belakang mobil PT-PT. Di lorong-lorong. Di bentor. Iya. Bendera-bendera kecil. Ya, untuk meramaikan itu suasana. Itu karena hobi sepak bola. Ya. Jadi orang masing-masing dia pilih yang mana yang dia kagumi, yang dia jagokan, dia ambil, dia cari itu benderanya itu, dia pasang di mana kayak di motor, di mobil, di bentor. Itu yang menjadi kesenangan masyarakat. Karena banyak masyarakat itu senang dengan bola. Apalagi kalau dunia begini, mencari mawin di mana benderanya, di mana panasinya dijual, cari. Iya. Semoga suasana ini menjadi hiburan buat kita semua. Ya, hiburan untuk semua Pak ya. Piala Dunia liburan untuk semua. Ya, oke. Terima kasih ya Pak Kepsta RRI. Hiburan untuk semua ini. Ini kan tantangannya media bagaimana menghadirkan suasana Piala Dunia ini untuk menghibur ini Pak Kepsta. Iya. Jadi saya pikir hiburan yang dimaksud di sini adalah kita bisa menyalurkan hobi kita dengan melihat pertandingan-pertandingan yang menjadi hobi kita, favorit kita. Siapa itu bertanding nanti. Jadi harapannya seperti itu memang, dan itulah salah satu tugas RRI memberikan edukasi, pendidikan dan kepada masyarakat terutama anak-anak muda. Kemarin itu kalau kita bisa flashback, kita sudah melakukan kegiatan mungkin juga himbauan nih Pak Kepsta kan, gitu karena biasanya Pak Kepsta ya baik kalau ada pertandingan bola seperti ini banyak taruhan-taruhan pakai duit. Ya nggak boleh sebenarnya Pak ya. Ini himbauan juga Pak ya. Kita harapkan tidak seperti itu, tidak mendidik ya edukasinya. Iya. Iya. Oh, masalah. Iya.
Oke. Sini ke, ambil dulu. Iya, silakan. Iya. Tapi ini Bung Alfian, Pak Direktur gini. Informasi Pak Kepala RRI Makassar. Ya. Jadi berapa berapa ribu anak di dunia ya yang bermimpi merubah nasib. Ya. Kalau di Amerika Latin, Amerika Utara, di Afrika bertinju dan sepak bola. Betul. Ya. Nah, nilai edukasinya itu. Iya. Nilai edukasinya itu. Oke. Nah, Iya, mohon maaf. Ada juga penggemar bola satu sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil gambarnya. Saya penggemar bola. Iya. Dari toko Batajan 2. Iya. Usahakan saya toko Batajan 2. Saya mau nyumbang 1 juta. Untuk? Luar biasa. Untuk nonton bareng, Pak. Untuk nonton bareng. Pakai mic-nya, Pak. Pakai mic tak? Iya. Yang penting itu warga harunya. Saya kan stroke. Iya. Oh iya. Tapi saya pengusaha sekarang banyak uang, banyak duit. Alhamdulillah. Toko Batajan 2. Oke. Saya sumpah di sini 1 juta. Untuk nonton bola? Untuk warga nonton bola di? Oke. Masya Allah. Terima kasih. Toko Batajan 2, Jalan Tentara Pelajar. Lorong 187 nomor 2. Udah. Makasih Pak ya. Ya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak ya. Jadi beritahu saya nomor rekening. Masya Allah. Baik, luar biasa nih Pak ya. Saya kan mau sumbang 1 juta. 1 juta. Siap. Nanti nomor rekeningnya Bu RT atau Pak RT. Oke, ya? Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. KRT. Iya. Iya. Sudah dapat ya. Kita mau bawa berkah nih Pak. Nonton bola tuh bola. Pak Kepsta kita bawa berkah di sini Pak Kepsta ya. Iya, baik. Nomor rekeningnya Bu, saya minta. Baik. Siapa Luar biasa. Baik, oke. Terima kasih dari Bapak seorang pengusaha di sini karena antusiasnya nih Pak ya, antusiasnya Pak Kepsta sehingga memberikan ya bersedekah untuk warga di sini. Motivasi juga begitu ya. Efek positif dari Piala Dunia. Betul. Iya. Jadi ada positifnya bisa juga nih. memutar segala dimensi hidup. Iya. Ya. Dan tidak hanya dinikmati oleh saudara kita yang normal, tetapi kaum difabel yang berkebutuhan juga ikut merasakan. Berkebutuhan khusus. Dan event RRI itu juga sudah menyentuh saudara kita yang difabel. Baik. Dan ini luar biasa RRI. Baik. Iya, Pak Kepsta ada tambahan? Iya, saya pikir di samping itu ada beberapa lagi yang akan kita lakukan ya. Kewajiban kita RRI dalam penyelenggaraan Piala Dunia ini, di samping tadi telah saya sampaikan kita melaksanakan talk show, ada debat fans Indonesia, kemudian itu juga ada reportase Pak. Ya, reportase itu harus selalu disampaikan kepada publik sepanjang pertandingan itu atau sepanjang perhelatan Piala Dunia ini sampai di mana perkembangannya. Kemudian juga nanti kita buat kuis gitu ya kan, supaya menarik minat juga itu kan, ada kuis atau games dan tentu saja ini juga akan kita ekspos di media sosial RRI. Ada tebak juara Piala Dunia. Iya itu bisa ya. Prediksi skor dan setelah pertandingan ya kan. Saya pikir itu. Ya mungkin Sarip ada harapannya terakhir Pak Sarip karena waktu terbatas ya. Iya siap. Ya. Pertama terima kasih untuk RRI sudah memberi akomodasi dalam pagelaran Piala Dunia sehingga semua teman-teman dengan berbagai keberagamannya, keberagaman kemampuannya bisa menikmati siaran Piala Dunia dengan nyaman tentu saja ya. Amin ya. Baik, mungkin ada hal yang ingin tambahkan Pak Mirdan. Luar biasa tadi suasana kita hadir di sini. Ini saya terharu nih lihat teman-teman di Jalan Titang, warga masyarakat Makassar yang datang dari berbagai kalangan. Tapi ada catatan kita yang sangat penting dalam Piala Dunia ini. Ada 9 negara besar yang tidak lolos. Yang kedua, ada 1 negara yang udah gara-gara perang.
Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan Piala Dunia yang paling sedikit stadionnya. Yang keempat, stadion yang full AC barusan terjadi pada tahun ini. Nah, ada 4 prediksi yang juara nih. Ya, siapa ya? Jadi mohon maaf negara yang lain. Urutan pertama yang sangat difavoritkan adalah Argentina. Yang kedua Brasil. Yang ketiga ada Inggris. The Three Lion, Inggris. Ya, mohon maaf Portugal. Dikesampingkan Cristiano Ini Ronaldo. Jerman sama sekali nggak disinggung Jerman ya? Yang terakhir nih, Ya. berita duka. Berita duka, negara Pisa Italia tidak lolos Piala Dunia. Jadi Oke. mohon maaf. Oke, juara dunia 4 kali tidak lolos ya. Oke. Juara Eropa. Juara Eropa. Juara Juara Eropa. dunia 4 kali tidak lolos. Waduh, sayang sekali karena waktu kita sangat terbatas nih ya. Saya harus tutup acaranya. Terima kasih untuk Bu RT, terima kasih banyak Bu RT. Ya, Pak Lurah juga terima kasih banyak Pak Lurah. Bapak dari mana tadi Bapak ini yang sudah dari Tentara Pelajar. Pak siapa nama Pak? Pak Andi Heri. Oh, luar biasa Pak Andi Heri ya. Ya, Pak Andi Heri sudah bergabung juga, luar biasa ya. Memberikan segala sesuatunya untuk warga Jalan Titang ini, luar biasa sekali. Pak Kepsta, terima kasih Pak Kepsta. Ya, sama-sama. Pak Mas Sarip, terima kasih Sarip. Pak Mirdan, terima kasih Pak Mirdan. Dan ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah ikut bergabung. Kami ucapkan terima kasih. Kami kembali ke studio. Saya bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk rekan Alfian yang ada di Jalan Titang, tentunya di kampung bola ya, khususnya untuk Piala Dunia saat sekarang. Baik, kembali di 94,4 FM, program 1 RRI Makassar. Pak, silakan Pak. Ada mungkin kita mau sampaikan, silakan Pak.